Bismillahirrahmanirrahim. Kami karena ada 4 orang di depan ini gantian. Sekarang sopir ganti dulu. Ya, bagi tugas kami persilakan untuk melanjutkan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi kita wabarakatuh. hormati seluruh peserta, Buya dan Umi yang hadir pada saat ini. Saya tidak memperbanyak mukadimah, kita terus saja. Karena kalau kita banyak hormatnya nggak selesai. Jadi seluruh hormat kita tumpangkan pada penghormat yang terdahulu. Baik, Bapak-bapak, Buya-buya, Umi-umi yang saya hormati. Sekarang kita minta untuk menyampaikan laporannya. Sebelum Jambi barangkali Ketua Pemuda IPTI ya. Kami besaran. Diselingi ya. Bapak tutup. Terima kasih pimpinan sidang. Kami dari Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah. Kebetulan ketuanya tadi hadir, cuman izin karena malam ini adalah malam ketiga almarhum ayahanda beliau. Jadi mohon izin kepada forum dan pimpinan sidang. Saya sekjen mewakili beliau, diberi amanah untuk mewakili beliau pada malam ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini Buya, Umi, dan pimpinan sidang yang saya hormati, tentu kita bersyukur karena pada hari ini walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 masih semakin parah khususnya di Jakarta, tapi alhamdulillah Tarbiyah Perti bisa melakukan kegiatan ini dengan baik, dengan protokol kesehatan yang sangat luar biasa, dan ini perlu kita beri apresiasi kepada PB, PP, dan tentu saja panitia yang bisa melaksanakan ini dengan baik. Pimpinan sidang yang saya hormati, kami dari Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah memang belum melakukan islah secara permanen dengan teman dari pemuda Islam. Memang ada beberapa hal yang karena masing-masing kita, kalau di KNPI kami masing-masing punya suara, jadi kalau kami islah jadi satu suara jadinya, itu jadi pertimbangan juga tempo hari. Kalau kita islah langsung, nanti suara kita jadi satu. Kalau masih ada dua, ini bisa dua suara kita di KNPI. Selama ini yang untuk strategisnya yang kita lakukan. Tapi secara kultural tentu kami sudah melakukan islah secara kultural, bahwa pemuda Islam dan Ikatan Pemuda Tarbiyah sudah menyatu dengan baik tentu saja, walaupun di masing-masing daerah tentu masih ada pimpinan masing-masing. Dan kami harapkan memang besok kalau memang ada deklarasi untuk kita menyatu, itu sangat bagus. Cuman mungkin memang finalnya nanti adalah di Munas, supaya hasil deklarasi ini benar-benar sampai ke daerah. Jadi jangan sampai di pusatnya sudah melakukan islah, tapi daerahnya masih agak compang-camping. Ini yang kita hindari. Jadi jangan sampai hal ini cuma di tingkat atas saja, tapi di grassroots tidak terjadi. Jadi ini yang kita harapkan, bagaimana benar-benar islah ini sampai ke akar terbawah. Karena IPTI ini tentu akan menjadi ujung tombak dari Tarbiyah Perti yang kedepannya mungkin harus IPTI tentu dengan pemuda Islam harus benar-benar menjadi ujung tombak untuk organisasi kita ini. Kemudian untuk kegiatan konsolidasi, kami setelah Munas sudah beberapa daerah yang melakukan musda juga, mulai dari Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Kalimantan, terakhir adalah Sumatera Barat. Sumatera Barat baru beberapa bulan kemarin melakukan musda dan sudah terpilih untuk pimpinan IPTI Sumatera Barat yang baru. Jadi memang konsolidasi yang kami lakukan. Kemudian berkaitan dengan kegiatan,
banyak memang kegiatan yang dilakukan di daerah-daerah. Seperti untuk kegiatan sosial, masyarakatan di Sulawesi Barat baru-baru ini ada bencana gempa bumi dan alhamdulillah teman-teman IPTI di daerah, khususnya daerah Sulawesi itu terlibat langsung untuk masuk ke wilayah Sulawesi Barat. Mulai dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, teman-teman masuk sampai ke Sulawesi Barat untuk memberikan bantuan dan partisipasi kepada saudara-saudara kita yang kena bencana. Demikian pula di daerah-daerah lain seperti di NTT yang baru-baru ini kena juga musibah. Alhamdulillah teman-teman kita di IPTI terjun langsung ke masyarakat, memberikan bantuan yang bisa kita berikan kepada masyarakat yang ada. Kemudian juga berkaitan dengan pendidikan, karena kita memang adalah background-nya ada pendidikan, sebagian besar pimpinan PD kita ini dosen. Sebenarnya walaupun pemuda, mereka ada dosen-dosen muda. Jadi alhamdulillah mereka menggerakkan pendidikan di daerah-daerah, mereka masing-masing tentu tidak lepas dari arahan dari tentu koordinasi dengan pimpinan pusat. Dan kemudian hal-hal yang lain yang di bidang ekonomi mungkin karena saat ini pandemi, jadi ada beberapa kendala yang sebenarnya ada beberapa program yang kita jalankan, tapi karena pandemi akhirnya terhambat juga beberapa program antar teman-teman yang kita lakukan karena kita selalu berkolaborasi dengan beberapa instansi kalau ada kegiatan. Jadi patokan kita adalah kolaborasi karena kita tidak mungkin mampu melakukan sendiri tanpa melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi itu barangkali yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf kami tidak buat laporan tertulis, tapi nanti kami akan buatkan secara tertulis. Karena intinya kami sebenarnya memang adalah bagaimana seperti disampaikan kemarin oleh panitia, bagaimana kita melakukan deklarasi untuk melakukan penyatuan atau islah dengan teman-teman dari pemuda Islam. Karena bagaimanapun juga kekuatan kita akan semakin kuat kalau ini berjalan beriring tentu, dan kami yakin itu akan bisa terlaksana dengan baik, tapi karena kita masih punya aturan-aturan main tentu akan ditegaskan di Munas nanti secara baik dan secara struktur organisasi yang baik dan benar. Dan kedepannya tentu harapan kami adalah bagaimana supaya referensi dari Buya-Buya, kalau ada tokoh-tokoh muda mungkin bolehlah kami meminang. Kalau sekiranya masih ada tokoh-tokoh muda yang mau bergabung dengan IPTI atau nanti kalau apalah namanya setelah Islah, supaya kita benar-benar organisasi ini bisa berjalan dengan baik dan kita juga bisa bersaing dengan organisasi-organisasi lain yang ada di bangsa kita ini. Karena bagaimanapun juga IPTI bersama dengan Tarbiyah Perti adalah satu organisasi yang sudah sangat lama, tentu saja punya pengalaman yang sangat baik sekali. Dan alhamdulillah sampai saat ini kalau di tingkat nasional IPTI masih tetap diperhitungkan, baik dalam pemilihan pimpinan-pimpinan pemuda di KNP dan lain sebagainya, kita tetap menjadi perhatian mereka dan kita kadang-kadang juga menjadi penentu di dalam pemilihan-pemilihan itu. Ini barangkali yang kami dapat sampaikan pimpinan sidang. Nanti kalau ada yang kurang bisa disampaikan kepada kami, nanti kami disediakan di forum ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari IPTI yang diwakili oleh sekjennya. Yang jelas bahwa yang islah itu adalah suatu keharusan, suatu keniscayaan bagi IPTI dan pemuda Islam. Karena itu kita minta pemuda Islam untuk tampil ke depan untuk memberi laporannya. Kami persilakan. Pak Sekjen, dari pemuda Islam. Pemuda Islam ada? Cukup itu saja? Cukup. Baik. Untuk seterusnya kita minta dari Jambi, DPD Jambi untuk menyampaikan laporannya. Pak Lukmanul Hakim. Tadi ada orangnya. Oh iya, ada ya. Silakan tampil ke depan. Ganti kostum dia. Ganti kostum. Pak Zul, bahan tadi Pak Zul. Pak Zul, bahan laporan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat unsur pimpinan, unsur majelis pimpinan, yang terhormat unsur pimpinan pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan pimpinan sidang yang berbahagia, Bapak-bapak yang hadir, pimpinan daerah yang berbahagia. Kata orang bijak, bertanggung jawab bukan saja untuk yang sudah dilakukan, akan tetapi bertanggung jawab juga untuk apa yang belum dilakukan. Baik, saya laporkan, ini laporan kegiatan ya, bukan laporan diskusi, atau laporan keuangan atau laporan penelitian, laporan kegiatan. Alhamdulillah, semenjak kepimpinan Buya Basri Barmanda, lebih kurang kalau tidak salah dari tahun 2006 ya. 2006 pimpinan Buya Basri sampai dengan 2021 nih ya. Dan insya Allah 2002 Mei ya masih dipertimbangkan untuk dilanjutkan beliau, karena menurut penilaian kita menjadi pimpinan sebuah organisasi dia harus hafal paling tidak buku ya. Kita agak sulit mencari orang yang seperti Buya Basri Barmanda, bisa memposisikan, berpengaruh dan bisa memposisikan, tidak mudah itu. Maka untuk Jambi, kalau tidak seperti Buya Basri Barmanda, mungkin ke depan kita nanti coba gitu kan, berkonsolidasi. Karena terus terang ya, pimpinan itu bagaimana berperan, berpengaruh ya, dan bisa mempengaruhi. Jambi, saya kalau tidak salah dari tahun 97 saya sudah jadi ketua cabang. Semenjak saya jadi kepala MTS atau kepala sanawiyah negeri gitu, saya sudah jadi ketua. Nah, untuk itu ya, untuk menjadi pimpinan karena ormas ini ya, kalau bisa yang memang betul-betul berakar gitu, yang tidak ujuk-ujuk ya kan, jadi pimpinan gitu. Itu. Nah, semenjak 97 sampai dengan saya menjadi pimpinan provinsi ya. Alhamdulillah 2011 ya, 2011 kita bisa membuat Indonesia waktu itu hadir di Jambi. Dan itu tidak mudah itu. Membuat orang hadir di Jambi se-Indonesia. Menskenariokan itu tidak mudah. Buya Basri pada tahun 2010 hadir di Kabupaten Sarolangun. Pak Lukman, mohon waktunya sebab ya, yang terima kasih. Coba Terima kasih. Fokus pada masalah saja. Konsolidasi lah yang pertama ya, konsolidasi. Persentasenya ya, kalau di saya sudah hampir 80%. Sarolangun contohnya. Sarolangun itu kita melantiknya kemarin itu, kebetulan kepala pimpinannya itu kepala dinas itu. Kepala dinas itu bagian anggaran itu. Ya. Kita lihat sampai dengan tingkat kecamatan, Pak.
untuk Saralangun. Nah, begitu juga Kabupaten Tebo. Untuk tingkat kabupaten, itu kata saya tadi lebih kurang 80% ya. Karena tadi dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi ya. Itu konsolidasi. Nah, konsolidasi ini bagian itu yang saya sampaikan tadi. Ya, kita masuk memilih itu ya. Yang pertama ya karena kita islah, bagaimana silaturahminya supaya betul-betul islah gitu kan. Islah, silaturahmi lalu nanti terbentuk sampai dengan tingkat kecamatan. Kemudian rekomendasi ya. Rekomendasi kita ya di MUI itu rata-rata Pak, minta maaf ya. Rata-rata itu dari tarbiyah. Kita 2 kali, yang ketiga kalinya sekarang pimpinan MUI itu ya kita yang mengkondisikan untuk menjadi ketua MUI. Nah, kemudian unsur-unsur tuh banyak dari tarbiyah. Kita yang nah ya, kita ini nampaknya bisa membantu, tapi orang yang membantu kita yang jadi masalah gitu kan. Ya. Nah, tapi nampaknya begitu ya, itu rekomendasi. Kemudian kaitan dengan program. Ya, program pendidikan katakanlah. Di Jambi itu ada madrasah yang semenjak saya kita hidupkan sampai sekarang sudah namatkan beberapa kali tamat. Sekarang kebetulan sedang mengurus asetnya itu, tanah wakafnya sedang diurus itu, ada di Kecamatan Jelutung. Kemudian dakwah kita coba kemarin kerjasama dengan MUI untuk bisa turun sefari Ramadan ya. Tapi ternyata gubernur waktu itu tidak, MUI pun tidak bisa, tidak diizinkan untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan itu kan. Itu pendidikan. Kemudian kaitan dengan ekonomi umat, saya sangat tertarik mungkin kerjasama nanti kita boleh mencontoh dengan NTB ya, bagaimana melalui jaringannya sampai ke tingkat RT. Saya kebetulan data punya itu Pak, karena beberapa kali ikut membantu dulu kan membantu HBA, jadi kita ada untungnya, kita dapat data ya. Jadi berapa kabupaten, berapa kecamatan, berapa kelurahan, berapa desa, berapa RT, kemudian di dalam RT itu berapa yang orang kita menjadi perpanjangan kita, ada. Mudah-mudahan nanti setiap kakak, berapa kakak, saya senang itu tadi, rupanya kakak, nomor kakak itu bisa dijadikan nomor apa kita, nomor kartu ya. Barangkali itu, minta maaf lebih kurang mohon. Wallahu wali taufiq wal hidayah wabillahi fisabilillah haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DPD Jambi yang telah dan kami mohon nanti laporan tertulisnya diserahkan ke Pak Zul Henry. Begitu juga dengan pemuda IPTI, tolong diserahkan nanti. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, Buya-buya yang saya hormati, kita tidak hanya di tatap muka atau offline, tapi ada juga online. Saya sapa para Buya-buya, Umi-umi, Bapak-bapak, saudara-saudara di online. Kita beri kesempatan kepada yang online dari DPD Riau lebih dulu. Profesor Aledin Koto. Kami persilakan. Baik, terima kasih Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Buya-buya, sebelum tanpa saya sebut satu persatu, pertama saya mohon maaf tidak bisa ikut bersama-sama di Jakarta, tapi saya mengutus wakil ketua kita itu Buya Dr. Andrus Afizal DS. Laporan ini memang karena berangkat
belum sempat diserahkan kepada beliau, maka saya sekaligus sambil bersilaturahim saya sampaikan langsung laporan dari Riau ini. Secara awal kami dikukuhkan di Riau pada tahun 2017 oleh pihak ketua, dan sekarang sudah masuk masa kepengurusan tahun yang keempat. Nah, sebagai sebuah organisasi yang sebagaimana sama-sama kita ketahui, kita pernah terbelah 46 tahun, dan tetapi alhamdulillah bersatu kembali. Saya ingin sampaikan terlebih dulu, kita adalah satu organisasi yang kemudian bersatu kembali. Ini bukan dua. Tapi walaupun demikian, karena begitu panjangnya masa dan dalam perjalanan sejarah banyak juga diwarnai oleh hal-hal yang sifatnya politis, yang sebagaimana kita tahu bahwa politik adalah logikanya adalah logika kepentingan, maka konsolidasi di daerah, terutama di Riau, memang memerlukan waktu yang relatif panjang. Ya, ada satu daerah di Riau yang sebenarnya merupakan basis utama tarbiyah seperti ini memerlukan waktu sampai 2 tahun untuk bisa menyatukan kembali. Jadi oleh sebab itu alhamdulillah sekarang sudah dapat disatukan kembali, dan sampai saat ini Riau sudah membentuk 9 dari 12 DPC, dan 1 lagi insya Allah bulan Juli ini akan dikukuhkan. Jadi 10, insya Allah 10. Ya, jadi yang mendekati 1 lagi di Siak. Jadi insya Allah tahun ini kami di Riau berusaha, Riau tahun sampai akhir tahun ini sudah 100% terbentuk DPC. Kedua, satu daerah Kabupaten Kuansing ini sudah lebih maju lagi. Di Kuansing sudah terbentuk seluruh kecamatan DPAC di Kuansing. Nah, memang ada sedikit kemudahan di Kuansing itu. Dulu ketuanya adalah bupati. Sekarang bupati menjadi ketua anggota DPRD Provinsi Riau, dan dia digantikan oleh anaknya yang menjadi bupati sekarang, dan beliau itu satu keluarga adalah orang keluarga tarbiyah Islamiyah. Jadi agak lancar jalannya di Kuansing. Nah, itu mengenai konsolidasi ke daerah, dan kita bulan puasa melaksanakan pertemuan virtual, kajian-kajian virtual secara sosial ya. Kemudian tanggal 4-5 April yang lalu DPD Riau melaksanakan Rakerda. Ya, itu saya katakan tadi Rakerda pertama, karena menjelang itu waktu memang banyak tersisa untuk konsolidasi bagaimana mempertemukan kembali dengan kesadaran yang dalam keluarga yang satu jiwa sebenarnya, tapi terpisah sekian lama, maka perlu pendekatan persuasif yang penuh kekeluargaan. Jadi kalau istilah di kampung saya itu seperti menanam minyak penuh. Minyak yang ada di piring, kita bawa berjalan, kita betul-betul diperlukan kesabaran dan kedewasaan dalam menyatukan kembali ini. Alhamdulillah itu sudah terjadi. Dan insya Allah seperti saya katakan tadi, akhir tahun ini insya Allah akan terbentuk semua. Kemudian dalam hal komunikasi dengan pemerintah daerah, dengan organisasi keagamaan Islam yang lainnya, sekarang di setiap ada acara di daerah, di provinsi, 3 organisasi besar selalu diikutkan, yaitu NU, Muhammadiyah, dan Tarbiyah Perti. Alhamdulillah kita
menjelang Lebaran kemarin beberapa pondok pesantren dan sekolah kita dapat bantuan dari Basnas Provinsi. Kemudian biar Bapak sekalian, saya tidak bisa sempat melaporkan semua program yang kami buat pada masa atau ketika Rakerda kemarin, tapi insya Allah segera akan kami sampaikan secara tertulis, nanti kami kirim kepada pimpinan pusat. Nah, satu hal yang menjadi pikiran juga bagi kami di daerah di Riau terutama, saya kira mungkin juga di daerah-daerah lain, dalam rangka penyatuan kita kembali ini, seperti tadi juga disampaikan oleh adik-adik dari IPTI dan sebagainya, itu hendaknya kita ini kalau dapat akhir tahun ini betul-betul sudah menyatu. Jadi bukan hanya pimpinan pusat, ya, tetapi seluruh organisasi yang berada di bawah pimpinan pusat itu sudah menyatu. Nah, saya ingin menyampaikan dan mohon maaf kalau kurang pas di forum ini saya sampaikan, dan itu berdampak dari pusat sampai ke bawah ke Riau, itu antara Perwati dan Wanita Perti. Kita sudah menyatu dan sudah mengusahakan menyatukan itu di pusat. Tapi akses tentang masih ada dualisme itu sampai ke daerah. Hendaknya hal ini perlu kita tuntaskan sampai akhir tahun ini. Begitu juga IPTI, ya, IPTI dengan pemuda Islam kan dikatakan sudah menyatu, alhamdulillah. Tapi kalau sudah menyatu di pusat, ke bawah juga harus sudah. Saya lebih senang kita bicara terus terang, ya. Kita bicara secara realistis seperti apa kondisi real hari ini, Perwati, IPTI dan lain sebagainya itu, karena kita harapkan nanti sampai akhir tahun ini dan kemudian waktu Munas itu betul-betul tidak ada lagi perasaan dua, tapi betul-betul perasaan satu. Oleh sebab itu, mohon maaf, dalam laporan daerah ini terselip juga usulan saya kepada di forum ini kepada HPP. Yang pertama, saya ingin katakan sekali lagi bahwa kita ini adalah satu dan sekarang menyatu kembali. Ya, jadi oleh sebab itu tuh perlu kita pikirkan bahwa ada performan nuansa masih dua, itu perlu kita pikirkan betul menjadi satu. Ya, mungkin saya sampaikan terus terang. Maaf ya, tolong disingkat Bu ya waktunya. Oh ya, maaf. Nah, kemudian saya dari Riau kami sering berdiskusi. Jadi kita perlu menyatukan kembali akronim yang sudah kita pakai yang selama ini masih terkesan dua. Ya, antara Parti Tarbiyah, Perwati dan Wanita Perti, IPTI dan Pemuda Islam dan sebagainya itu. Ya, kemudian yang terakhir yang sudah dimulai juga oleh daerah lain, kita kembali, saya masih ingat ketika saya masih sekolah di Candung dulu, buya-buya kita mengakhiri setiap sambutan beliau dengan sambutan dengan kalimat penutup, yaitu wallahu waliyat taufik wal hidayah. Ini hendaknya kita jadikan semacam ciri khas orang-orang Parti Tarbiyah Parti, sebagaimana NU menggunakan yang lain, Muhammadiyah juga menggunakan yang lain. Saya kira begitu pimpinan sidang. Mohon maaf kalau kurang terarah. Ya, kondisi memang masih dalam keadaan kondisi penyembuhan dan insya Allah akan kami kirim program kerja kami dari Riau. Terima kasih. Allahu waliyat taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Profesor Alaidin Koto dari Riau yang telah melakukan konsolidasi sampai 100%. Itu yang saya dengar. Baik, 90% ya, hampir 100%.
Untuk seterusnya kita lanjutkan ke Bengkulu, masih online. Kami persilakan dari Bengkulu kalau sudah siap. Dr. Muklim, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri syafi'i lilali lima fis sudur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Ya, yang kami hormati segenap pimpinan pusat dan yang kami hormati pimpinan sidang, para buya, umi, para peserta Mukernas baik offline maupun online. Semoga acara kita ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, izinkan kami dari Bengkulu pertama menyampaikan ucapan maaf karena kami tidak bisa hadir secara offline di acara kita ini. Namun kami mengikuti acara ini sejak dari awal sampai saat ini dan insya Allah sampai besok. Selanjutnya untuk Bengkulu, mungkin kami ini agak berbeda dengan daerah-daerah lain. Mungkin ya bisa kami sampaikan sebagai pimpinan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Tarbiyah Parti, kalau masalah islah rasanya tidak ada persoalan bagi kami. Ya. Tetapi kalau boleh saya menyampaikan, karena memang yang mau diislahkan itu sulit untuk ditemukan. Ya. Katakan kita ya mungkin pada mulanya satu adalah parti, kemudian ya mungkin terjadi pembelahan ibarat rumpun padi dibelah dua. Kami mewarisi ya kepemimpinan dari pengurus parti sampai hari ini alhamdulillah kami tidak temukan siapa pengurusnya. Dan kemudian dari tarbiyah ya memang ada, tetapi secara organisasi dapat kami gambarkan Bengkulu yang dulunya sebagai provinsi terdiri dari 3 kabupaten dan 1 kota madya, yang sekarang menjadi 9 kabupaten, 1 kota. Alhamdulillah kepengurusan itu untuk kota saja pun tidak ada yang kami warisi. Nah, syukur alhamdulillah salah satu yang masih ada kepengurusan itu adalah di di Kabupaten Rejang Lebong. Di praktis kepengurusan cabang itunya ada di Kabupaten Rejang Lebong yang kami temukan. Nah, alhamdulillah dalam proses konsolidasi memang di Bengkulu ini agak sulit karena orang yang mengenal Persatuan Tarbiyah Islamiyah Parti itu sudah berada pada usia lanjut di atas 50-60. Sementara generasi muda itu tidak kenal.
itu adalah sebuah realita yang kami hadapi. Nah, maka untuk menyusun kepengurusan cabang-cabang itu, kami seakan-akan memulai dari nol, mencari, mengidentifikasi orang-orang yang akan dipercayakan menjadi pengurus cabang itu. Kemudian, memang ironis sekali, di samping sulitnya menemukan, dan kalaupun ada, ini barangkali perlu menjadi catatan bagi kita, mereka adalah alumni Madrasah Tarbiyah Islamiyah, yang pada umumnya adalah dari Sumatera Barat. Tapi ketika kita minta mereka untuk tampil memimpin Persatuan Tarbiyah Islamiyah, mereka tidak bersedia. Atau mereka tidak mau. Artinya, ya mohon maaf mungkin kasustik Bengkulu, terjadi kegagalan kaderisasi di Persatuan Tarbiyah Islamiyah, atau mungkin ini adalah kaitannya dengan pendidikan kita. Bahwa Madrasah Tarbiyah Islamiyah itu hanya sekedar transformasi ilmu agama, tapi tidak mampu mendidik generasinya, kadernya, untuk menjadi orang yang militan dalam mengembangkan misi yang mereka bawa. Jadi ini adalah kesulitan yang kami alami. Namun demikian, ya alhamdulillah juga kami sudah berhasil membentuk kepengurusan cabang, ya mungkin cabang Rejang Lebong, kemudian cabang Bengkulu Selatan, dan cabang Kabupaten Kapahiang, dan cabang Kabupaten Bengkulu Utara, dan cabang Kota Madia. Kalau kita lihat dari persentase barangkali masih di bawah 50%. Ya. Tapi itulah kendala yang kami hadapi pada saat ini, artinya mencari orang. Ya, barangkali ada satu kasustik. Ketika kami sudah mengangkat pimpinan cabang kota, kemudian ya kebetulan orang tuanya meninggal, kami datang takziah. Dalam takziah itu kami menyampaikan sedikit tentang Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Setelah acara selesai, itu tampil ya beberapa orang yang memang usianya sudah di atas 60, mengatakan, kami ini orang Perti, tapi pimpinan kami selama ini tidak tahu dengan kami. Itu kasuistiknya seperti itu. Dan tidak hanya di satu daerah, di banyak daerah itu tadi. Ya orang-orang yang sudah punya usia sepuh, sementara yang usia produktif itu sulit untuk ditemukan. Ini barangkali yang kami hadapi di Provinsi Bengkulu. Dan kemudian memang tidak gampang, ya kalaupun sudah dibentuk, sudah diberikan SK, namun untuk melakukan kegiatan juga tidak gampang. Ya, sehingga boleh dikatakan dari cabang-cabang yang telah kita SK-kan, yang punya gerakan yang cukup bagus itu adalah cabang Rejang Lebong. Nah, sekaligus barangkali juga dapat kami sampaikan bahwa di Rejang Lebong ini memang sejarahnya cukup panjang dan di situ ada tokoh-tokohnya. Dan sekarang di Rejang Lebong sudah mampu menyelesaikan yang mereka sebut dengan revitalisasi Yayasan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang intinya bagaimana menyelamatkan aset Tarbiyah Islamiyah dengan menempatkan yayasan sebagai pengelola aset. Jadi bukan pemilik. Yang pemilik tetap adalah Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di sana ada TK, ada SDTI, ada Senawiyah TI,
ada kejuruan, dan sekarang sedang mempersiapkan kembali, mengaktifkan kembali Madrasah Tarbiyah Islamiyah MTI. Itu di Rejang Lebong. Nah, kemudian ya sekolah di Bengkulu Utara itu masih ada, yaitu di Kerkap, itu Madrasah Sanawiyah Tarbiyah Islamiyah, dan juga Madrasah Aliyahnya. Namun perlu juga kami sampaikan, semenjak dari awal kami melakukan pendekatan dengan pimpinan di sekolah itu, hampir-hampir setiap kami melakukan komunikasi, mereka mengatakan bahwa selama ini pimpinan kami tidak tahu dengan kami. Nah, kami mencoba meyakinkan. Dan kemudian dalam rangka menjawab itu, kami juga telah membentuk yang namanya, mohon maaf kalaupun belum ada, kami hanya mengikuti perkembangan yang terjadi di Jakarta, seperti itu Ikatan Mahasiswa Tarbiyah Islamiyah, IMTI. Kami telah membentuk IMTI itu. Nah, kemudian salah satu juga yang kami rekrut adalah alumni dari Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang ada di Kerkap. Namun kemudian setelah berjalan, mereka keluar dari kelompoknya dan membuat sebuah pernyataan. Ini agak miris barangkali, bahwa kami atau saya bukanlah orang tarbiyah. Di sekolah kami tidak ada tarbiyah. Nah, padahal dia bersekolah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Yang ada hanya NU. Nah, ini sesuatu hal yang ya kalau dikatakan menyedihkan juga. Nah, itu satu bentuk perkembangan. Kemudian di kota ada juga salah satu sekolah yaitu SMA Pembangunan yang memang berada di bawah Yayasan Tarbiyah Islamiyah. Kemudian di Bengkulu Selatan juga ada SMA Pembangunan. Tapi ini juga ada problemnya. Seakan-akan dari yang mengemban amanah selama ini, milik itu tidak lagi murni menjadi milik Persatuan Tarbiyah Islamiyah, seakan-akan saham mereka sudah besar dari sana. Baik, terima kasih. Jadi itu gambaran yang perlu kami sampaikan. Kemudian ke depan melihat ya ke organisasi kita selama ini, mungkin kita berharap ke depan kepemimpinan itu betul-betul diangkat dari orang-orang yang memang mengenal, memahami, dan mengerti dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang berbasis pada Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Barangkali itu harapan kami dan mungkin sekaligus usulan. Dan selanjutnya, baiklah Buya, maaf karena waktunya terlalu panjang dan kita waktunya terbatas sekali. Nanti bisa disampaikan secara tertulis kepada DPP, mohon ya, seperti yang sudah dilakukan yang lain. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya kita minta kepada adik kita Inti, dipersilakan. Dan ingat waktunya 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang kami hormati Majelis Pakar Pusat, Majelis Ifta, Majelis Mustasyar, kemudian pimpinan harian, dan seluruh pimpinan daerah cabang di seluruh Indonesia. Khususnya dari kami kepada Ikatan Mahasiswa Tarbiyah Islamiyah dan keluarga mahasiswa Islam yang telah hadir pada malam hari ini.
Baik, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mengizinkan kami untuk memberikan semacam semacam bercerita, Pak. Lebih tepatnya bercerita, bukan LPG. Karena LPG itu artinya kita sudah diberi tugas langsung mempertanggungjawabkan. Tetapi karena ya di sini saya akan mencoba berbicara realitas yang ada, sesuai realita yang ada, bahwa kami dengan nama Ikatan Mahasiswa Tarbiyah Islamiyah berdiri pada tahun 2018, tepatnya tanggal 3 November di Ciputat. Alasan kami berdiri tak lain tak bukan cuma satu, Pak. Cuma satu. Kami resah dengan keadaan hari ini. Khususnya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham keagamaan yang mengikut kepada Al-Imam Al-Asy'ari dan Maturidi, dan dari segi mazhab mengikut kepada imam yang 4, khususnya salah satunya adalah Asy-Syafi'iyah, dan dari segi tasawuf mengikut kepada Al-Junaid dan Al-Baghdadi dan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Keresahan kami di kalangan anak-anak muda Persatuan Tarbiyah Islamiyah sudah meninggalkan itu rata-rata. Itu harapan, itu saja kegelisahan kami. Dengan semakin berkembangnya dakwah misalnya dalam tanda kutip Wahabi Salafi misal, Syiah, liberal dan sebagainya macam lainnya di kalangan kampus, sehingga anak-anak muda tarbiyah perti goyang karenanya. Karena tidak pondasi yang kuat, karena itulah kami hadir menghadirkan Ikatan Mahasiswa Tarbiyah Islamiyah ini. Kami menyadari bahwa kami memang belum membangun hubungan apa-apa dengan Bapak Ibu di Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Karena pada saat itu dalam pikiran kami, apakah masih ada ini Persatuan Tarbiyah Islamiyah? Mohon maaf, kami berbicara lihat sesuai yang kami pahami. Apakah masih ada? Dan ternyata kami baru sadar, ternyata 2016 adalah momen islahnya Persatuan Tarbiyah Islamiyah, atau dalam tanda kurung Tarbiyah Strik Perti. Dengan momennya kembali bergabungnya Tarbiyah dan Perti setelah lama berpisah itulah yang kemudian membangkitkan semangat kami kembali. Kemudian lantas setelah berjalan begitu lama, Pak, alhamdulillah kami sudah membuat beberapa kegiatan. Ya, kami memang fokus di bidang pendidikan, dakwah dan sosial masyarakat. Di bidang pendidikan kami mencoba mengisi kepala-kepala anak adik-adik kami dengan karya-karya referensi-referensi yang puluhan bahkan ratusan mungkin. Kami masukkan ke kepala mereka khususnya tentang paham keterbiahan itu sendiri. Karena kami yakin dengan hilangnya pemahaman keterbiahan ini, maka hilanglah kader. Hilanglah kader, akan mati Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu. Kalau Persatuan Tarbiyah Islamiyah sudah mati, hancurlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah hancur, siapa lagi yang akan mempertahankan NKRI dan paham keagamaan di Indonesia ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kami melakukan proses pengkaderisasi dari segi pendidikan, Pak. Kami mencoba masuk ke sekolah-sekolah tarbiyah, khususnya di Sumatera Barat. Ketika 1 bulan kami berdiri, Pak. Baru 1 bulan kami berdiri, kami langsung tur ke sekolah-sekolah. Sampai kami mendapati 20 sekolah madrasah tarbiyah Islamiyah. Kami coba membangun, berdiskusi dengan para ulamanya, berdiskusi dengan santri-santrinya. Apa kendala hari ini? Kemudian kami juga mencoba melakukan pergerakan dakwah di media sosial. Bapak, Ibu silahkan lihat, ada Instagram kami, namanya Ikatan Mahasiswa Tarbiyah Islamiyah atau IMTI. Itu ada Instagram IMTI Jabodetabek, ada Instagram IMTI Sumbar, Instagram IMTI Batu Sangkar, Bukit Tinggi, Padang, Instagram IMTI di Mesir malah. Kami sudah membangun jejaring-jejaring itu melalui media sosial, Pak. Karena kami sadar hari ini kita tidak bisa terlepas dari digitalisasi itu. Karena pergerakan dakwah yang paling mumpuni hari itu adalah dengan media digital. Karena itulah kami membangun poros-poros itu, membangun jejaring-jejaring itu. Sampai akhirnya kemudian 1 tahun sesudah itu, bukan 1 tahun, beberapa bulan sesudah itu berdirilah IMTI di Sumatera Barat, berdiri di Padang, berdiri di Batu Sangkar, berdiri di Bukit Tinggi dan Agam,
berdiri di Bengkulu malah Pak, dan berdiri, dan kawan-kawan di Bandung juga banyak antusias, kawan-kawan di Jogja juga seperti itu, kawan-kawan di Mesir malah sangat antusias dengan ini. Itu yang kami lakukan dari segi dakwah. Kemudian dari segi sosial, kami melihat dulu banyak anak-anak yang tamat dari tarbiyah ini, sekolah ini tidak punya biaya untuk melanjutkan kuliah. Bahkan ketika kuliah Pak, dulu ada yang kuliah di Yaman. Dia sakit. Kalau tidak salah dia kena kanker atau apa itu, atau tumor. Dia ingin dipulangkan ke Minang, tetapi tak ada biaya. Akhirnya apa yang kami lakukan? Kami coba melakukan penggalangan dana di media sosial. Adinda, tolong disingkat karena waktunya 2 menit lagi. Baik. Kami coba melakukan penggalangan dana di media sosial. Akhirnya dalam waktu 1 minggu kami mengumpulkan dana 10 juta. 10 juta. Kami kirimkan ke anak itu, adik kami akhirnya dia pulang dan kembali lagi ke Yaman. Kami paham bahwa kendala anak-anak hari ini di tarbiyah Islamiyah tak punya modal, tak punya dana untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini adalah keresahan kita bersama. Kami mulai membangun sosial-sosial itu. Kami mulai membangun pengkaderan-pengkaderan. Akhirnya lahirlah sebuah istilah halakah, Pak. Apa itu halakah? Hari latihan kader tarbiyah Islamiyah. Kami terinspirasi dari sistem halakah ulama-ulama kita dahulu. Kami bangun pengkaderan di situ. Kami rumuskan konsep keterbiahan di situ. Karena inilah fondasi dasar bagaimana mengembangkan pengkaderan ke depannya. Itu cerita dari kami Pak, dan masih banyak sebenarnya tak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Dan sampailah kemudian terdengar kabar beberapa minggu ini ada semacam upaya menyatukan kami. Kalau bahasa tarbiyah Perti Pusat kan islah Pak. Tapi kami kurang sesuai dengan istilah islah, karena islah hanyalah bagi sesuatu yang berbentrokan dahulunya kemudian berdamai, tetapi kami kan tidak ada masalah apa-apa. Kami lebih setuju dengan bergabung. Nah, sini ada kawan-kawan kami dari KMI, Tengku Kasman dari Aceh. Beliau sudah menyatakan siap untuk bergabung dengan kami. Insya Allah besok kita akan melakukan deklarasi. Ya. Harapan kami ke depan, Pak. Harapan kami ke depan, kalau kita sudah bersatu, sudah jadi satu badan, tolong mari kita saling merangkul, mengingatkan, saling berupaya memberikan sumbangsih baik materi ataupun non materi. Karena target kami ke depan luar biasa besar, Pak. Target kami besar, Pak. Visi kami luar biasa. Kalau bisa secepatnya misalnya kami mengadakan musyawarah besar, kami dalam waktu 1 tahun sudah harus melampaui setiap daerah-daerah itu. Maka kami harap bagi bapak-bapak di seluruh persatuan daerah, kami harap tolong berikan kami informasi, data, semacam upaya konsolidasi kami untuk merekrut sebanyak-banyaknya anak-anak muda agar bergabung ke Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda, calon doktor dari UIN Jakarta. Seterusnya kita minta adik kita dari KMI. Dipersilahkan. KMI. Mati. Tekan. Yang tunjuk itu enggak? Ini bukan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kepada Allah. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh ayahanda kami, dari mulai Dewan Iftah sampai ke Dewan Kepengurusan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Istimewanya buat pimpinan sidang yang telah memanggil kami, seperti yang telah diceritakan oleh rekan dari inti tadi, bahwasanya kami lebih layaknya bercerita daripada melaporkan apa yang telah kami kerjakan. Karena pada dasarnya kami tahu ayah dan ibu, tapi ibu dan ayah tidak tahu keberadaan kami. Begitulah kami sampaikan.
Ya, dalam kesempatan ini saya pribadi tidak panjang bercerita ya, karena saya hadir kemari sebuah beban dan tanggung jawab moral dari kawan-kawan yang tidak ada dasar supaya ada dasar, dan tidak ada pucuk supaya ada pucuk. Nah, semoga harapan kawan-kawan dari mulai dari KMI berdiri pada tanggal 5 Mei 1962 dan vakum hampir puluhan tahun, akhirnya kami bangkit di sebuah kabupaten yang kecil di Nanggro Aceh Darussalam, tepatnya di Kabupaten Aceh Berdaya pada 2008. Setelah berikutnya Aceh di Kabupaten Aceh Berdaya pada 2008, kami terus mengembangkan sayap sampai provinsi dan terus kami kembangkan sayap sampai ke nasional. Ketika tahun pertama kalau nggak salah tahun 2006, Tungku Faisal Amin sebagai pimpinan parti, kami pernah membuat sebuah muktamar juga di Jakarta. Pada saat itu muktamar bersama, tapi akhirnya juga vakum di tengah jalan. Nah, Provinsi Aceh, mungkin disitulah tempat yang layak bagi kami untuk membangun sebuah organisasi yang selama ini telah dan telah tidak dikenal lagi oleh para generasi muda seperti yang disampaikan oleh Bapak dari Bengkulu tadi, Ketua DPD Provinsi Bengkulu, yang telah tidak mengenal lagi istilahnya seperti di level mahasiswa dan pelajar. Maka dari inisiatif itu kami mencoba memperkenalkan kembali bahwasanya masih ada organisasi di bawah tarbiyah mahasiswa dan level pelajarnya. Maka dari hal itu kami aktif membangun apa yang diamanahkan oleh orang tua dulu, yaitu terlibat di pendidikan, dakwah dan amal sosial. Nah, kami juga setiap tahunnya ada setahun 2 kali kami membuat perkaderan, baik perkaderan di tingkat OPI maupun perkaderan di tingkat mahasiswa. Kalau di Aceh perlu saya sampaikan bahwasanya bukan hanya KMI UI saja yang hidup di Aceh, tapi sampai dengan pelajar hidup di Aceh. Alhamdulillah, pelajar hari ini yang dinamakan dengan organisasi pelajar Islam di Aceh tiap tahun mencetak kader hampir 100 orang per tahunnya di Aceh. Alhamdulillah berkat doa Anda semua. Tapi harapan juga kawan-kawan adik-adik di OPI menyampaikan kepada saya, Abanda, kalau Abanda nanti sampai di Jakarta tidak kernas tarbiyah pergi, tolong sampaikan salam kami kepada ayah-ayah Anda, bahwasanya OPI walaupun hanya di Aceh, kami masih bergerak untuk memperjuangkan tarbiyah pergi. Tolong sampaikan bahwasanya kami ingin juga ada di pusat dan seluruh Indonesia. Makanya saya hadir di sini dengan meninggalkan segala tanggung jawab saya di daerah untuk datang kemari hanya tujuannya satu. Apalagi kawan-kawan yang tadi sebelum ini kami telah membuat sebuah pertemuan virtual dengan kawan-kawan MT yang diperoleh oleh Bapak Dr. Amir. Alhamdulillah kesempatan kami adalah bergabung bukan islah, karena kami tidak pernah pisah. Maka dari itu kami berharap hari ini apa yang telah pada puluhan tahun yang lalu, mulai malam ini kita coba bangkit kembali. Masih ada generasi muda seperti kami yang masih peduli terhadap persatuan tarbiyah Islamiyah, dan sampai kapan kami tidak akan peduli dengan persatuan tarbiyah Islamiyah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf pada segala kekurangan. Saya ambil sebuah kata bijak daripada pendiri Perti. Beliau mengatakan adalah la khalbata illa bil quwwah wa la quwwata illa bil jihad. Tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan, dan tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda.
Nah, kita dengar bersama bahwa sudah ada kesadaran dan kesediaan untuk bergabung. Mudah-mudahan besok kita saksikan bersama. Baik, untuk berikutnya kita minta dari Sumatera Utara. DPD Sumatera Utara disilakan tampil ke depan. Waktu tetap 10 menit. Nambah-nambah dikit boleh lah. Dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya mewakili Ketua Pimpinan Daerah Tarbiyah Parti Buya dari Sumatera Utara yang tidak bisa berhadir di malam hari ini. Mungkin saya akan membacakan kata sambutan beliau. Nama saya Muhammad Ikhwan Rahab dari Biro Informasi Tarbiyah Parti Provinsi Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan dan hidayahnya kita bisa mengabdi dan berkarya dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan, junjungan alam. Semoga kita memperoleh syafaat kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Abuya Ketua dan Abuya Ketua Pimpinan Pusat Kiai Haji Basri Barmanda MBA serta seluruh Ketua Majelis Pengurus Pimpinan Tarbiyah Parti Pusat yang tidak bisa saya sebutkan. Yang saya hormati seluruh tamu undangan serta audiensi yang hadir di malam ini dalam acara Rapat Kerja Nasional Persatuan Tarbiyah Islamiyah Tarbiyah Parti di Hotel Sahid, Jakarta. Izinkanlah saya mengaturkan mohon maaf yang tulus bahwa tidak dapat hadir pada Rakernas kedua karena adanya tugas dari pimpinan. Semoga pertemuan berikutnya kita dapat bertemu kembali di momen selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Abuya Ketua selaku pimpinan Pusat Tarbiyah Parti atas dibentuknya serta ditentukannya saya sebagai Ketua Pimpinan Daerah Tarbiyah Parti Provinsi Sumatera Utara. Semoga amanah ini dapat kami jalankan dengan baik dan benar. Abuya pimpinan pusat serta para tamu undangan yang saya muliakan. Di usia kami yang kurang dari 4 bulan, bolehlah kami sebut Tarbiyah Parti Sumatera Utara masih bulan sabit. Tapi insya Allah suatu saat nanti kami akan menjadi bulan purnama.